Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tazkir wa an-nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan murajaah Minhaj At-Talibin syarah Syekhna Mustafa Abdul Nabi. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan tayammum. Terakhir kemarin kita bahas tentang perkara yang membolehkan tayammum dan sebab-sebabnya. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini, dalam Minhaj Talibin, beliau secara garis besar membahas 3 hal. Pertama, Al-Mujawwiz, yakni penyebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Kita bahas itu ada 2. Pertama, tidak mampu dia menggunakan air, dan itu adalah sebab-sebabnya banyak sekali. Yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Yang kedua, dia bahas adalah tentang kaifiyat atau tata cara hukum daripada tayammum. Nah, malam ini insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu kaifiyatu at-tayammum. Yani tata cara at-tayammum. Tata cara tayammum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Minhaj berkata, faqala rahimahullah, faslun yatayammamu bi kulli turabin tahirin hatta ma yudawa bihi wa bi ramlin fihi ghubarun la bi ma'dinin wa suhaqati khazafin wa mukhtalitin bi daqiqin wa nahwihi wa qila in qalla al-khalitu jaza wa la bi musta'malin ala sahihi wa huwa ma baqiya bi udwihi wa kadha ma tanathara fil asah. Jadi pembahasan kita sekarang tentang kaifiyatu at-tayammum, tata cara bertayamum. Maka beliau bahas dalam tata cara ini oleh Imam Nawawi adalah rukun-rukun dalam tayamum. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa. Bahwa rukun-rukun tayamum itu ada 7. Ya, yang pertama adalah at-turab, tanah itu ada. Jadi mesti tanah. Yang kedua, dan itu beliau sebutkan secara tertib, secara beruntut di dalam kitab beliau. Yang pertama adalah turab, yang kedua adalah qasdu at-turab, yakni bersengaja untuk mengambil tanah. Yang ketiga adalah naqlu at-turab, dan yang keempat adalah an-niyah, berniat. Yang kelima adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keenam mashu al-yadaini, mengusap 2 tangan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah at-tartib. Dan itu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah beliau sebutkan secara runtut di dalam Minhaj At-Talibin. Ya, mulai daripada tanah, maka beliau katakan dengan perkataan beliau yatayammamu bi kulli turabin tahirin. Yang kedua adalah qasdu at-turab. Maka beliau isyaratkan dengan kata-kata beliau wa yushtaratu. Naam, wa yushtaratu qasduhu. Rukun yang ketiga naqlut turab. Ini yang beliau katakan dengan wa arkanuhu naqlut turab. Yang keempat adalah niyat. Ini yang beliau katakan di dalam Minhaj wa niyatu istibahatus shalah. Yang kelima wa mashu wajhihi. Yang keenam thumma yadayhi. Kemudian dari sini diambil adalah tartib. Taib ikhwah sekalian, yang pertama adalah di antara rukun daripada tayammum itu adalah tanah. Apa maknanya? Bahwa tayamum tidak sah kalau tidak dengan menggunakan tanah. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan fatayammamu su'idan thayyiba. Ya, su'idan. Su'idan ini adalah turab, tanah.
Apa yang disebut dengan tanah? Atau tanah jenis apa yang diperbolehkan untuk tayammum? Ya, jawabannya adalah segala sesuatu yang disebut dengan tanah. Ya, kullu ma yaqa'u alaihi ismu turab. Setiap sesuatu yang dinamakan dengan turab, yang dinamakan dengan tanah. Sekalipun surahnya, bentuknya tidak seperti turab, tidak seperti tanah. Tapi kalau namanya disebut oleh ahlul uruf, secara uruf manusia mengenalnya ini adalah tanah, maka kita sebut sebagai turab dan sah untuk bertayamum. Walaupun warnanya dengan warna yang berbeda dari tanah biasanya. Umpamanya tanah biasanya warna hitam, warna coklat. Ini warnanya warna pink, warna hijau, warna apapun asalkan disebut dengan turab, bahkan tanah yang terbakar sekalipun, maka masih boleh untuk bertayamum. Karena masih belum keluar dari nama at-turab. Ini adalah syarat yang pertama. Tapi tentu kalau yang terbakar itu dia tidak menjadi benda lain. Ya, umpamanya kalau dia sudah menjadi keramik, menjadi tembikar. Ya, tembikar ini terbuat dari tanah, kemudian dia sudah menjadi alat perabot atau dia sudah menjadi sesuatu, lalu kemudian boleh jadi kita hancurkan, ya. Ya, kita apa namanya? Kita jadikan sebagai tanah lagi, kemudian ada serbuknya, ini tidak sah. Sebab dia tidak lagi dinamakan turab. Kita sebut dia sebagai tembikar, khazaf begitu. Jadi asalkan namanya tanah, apapun bentuknya itu sah. Ini yang beliau katakan oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj, yatayammamu bikulli turabin tahirin, bertayamum dengan setiap tanah yang suci, nanti ada syaratnya suci, hatta ma yudawa bihi. Bahkan walaupun tanah yang digunakan untuk sebagai obat. Jadi ada namanya tanah Atin al-Irmani atau tanah Armenia, ya, tanah liat Armenia. Konon katanya tanah Armenia ini secara histori dia apa namanya digunakan sebagai obat, ya, baik itu obat diare, obat pendarahan dan yang lain-lain, karena dia mengandung beberapa hal. Saya tengok di Google, ya, dia mengandung eh, apa namanya banyak kaya akan besi, oksida, silika dan aluminium, ya, yang oleh orang-orang Armenia, bukan orang Armenia saja, bahkan orang-orang lain pun ketika itu menggunakan ini sebagai obat, ya, ya bisa dikatakan sebagai uh, sebagai apa namanya penemuan atau obat pada zaman itu, ya kan? Walaupun sekarang wallahu alam apakah masih digunakan dalam bahan pengobatan atau tidak, wallahu alam. Yang penting, ya, intinya dia adalah tanah. Walaupun tanah itu dimakan, tanah tidak dimakan, tanah sebagai obat, ya, maka boleh. Jadi tujuan daripada Imam Nawawi, ya, mengutip ini adalah apapun, ya, baik dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi, asalkan disebut dengan tanah, dia boleh digunakan untuk bertayamum, ya. Atau yang kita sebut juga dengan umpamanya al-bathah. Al-bathah ini adalah alladzi fi masilil ma', yang ada di aliran air. Jadi kalau ada air, ya, ada aliran air, biasanya di bawahnya itu ada tanah, ya. Biasanya di bawahnya ada tanah, ya kan. Walaupun di atasnya air yang jernih, biasanya kalau seandainya jernih itu karena sudah disaring air ke bawah. Nah, air yang disaring di bawah ini bathah namanya, itu juga boleh digunakan untuk bertayamum, ya. Atau yang lain, ya, atau yang lain. Nah, yang penting dia disebut dengan tanah. Maka keluar dengan kata-kata tanah adalah sesuatu yang secara uruf kemanusiaan tidak disebut dengan tanah. Umpamanya, ya, adalah disebut dalam kitab-kitab az-zirnikh, yaitu arsenik mineral, ya, yang diambil dari bawah tanah betul, kemudian dia adalah bahan untuk mineral. Atau nurah umpamanya. Ya, nurah ini masyhur, ya, ya, yang digunakan untuk bahan kapur, bahan gips, ya kan, bahan untuk, ya, apa namanya, bahan untuk ya, bahannya tajam, ya, bahannya tajam. Kalau Syekh Mustafa menceritakan bahan ini dahulu orang sering menggunakan untuk kalau seandainya orang mau botak, nah itu diletakkan di atas kepala, dia itu bisa memiliki sifat untuk mencabut, ya, nurah ini, atau yang kita sebut dengan kapur ini, ya kan, atau kapur tohor ini.
Nah, ini tidak disebut dengan tanah. Sebab memang kita secara manusia, secara apa namanya, uruf menyebutnya sebagai kapur, ya, yang diambil, yang digali dari bawah bumi. Nah, ini disebut dengan kapur. Nah, kapur ini, zat kapur ini, ya, yang awalnya itu adalah, itu kan kapur yang digali itu kan memiliki sesuatu yang apa namanya, yang tajam awalnya, yang bisa bahkan kalau kena ke kulit itu langsung melepuh, terbakar kulit kita. Itu kan didiamkan atau digunakan air atau direndam, Allah alam dengan tata caranya. Akhirnya nanti dia hampir mirip dengan tanah, ya kan? Maka dijadikan sebagai gips, dijadikan kapur dan seterusnya. Nah, ini tidak disebut sebagai tanah. Kita tidak menyebutnya sebagai tanah. Sehingga kesimpulannya adalah natijahnya dia tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Sehingga dan juga tidak boleh digunakan untuk tayamum adalah seluruh barang tambang, ya kan? Seluruh barang tambang. Seluruhnya apapun itu, ya, batu bara, ya kan? Minyak di bawah itu, ya, itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Begitu juga batu yang kita hancurkan. Batu yang kita hancurkan bahkan bentuknya mirip dengan tanah setelah kita hancurkan, serbuknya itu, ya, atau serbuk daripada tembikar tadi. Nah, itu tidak diperkenan juga. Karena kita tidak menyebut sebagai turab secara uruf. Ini rukun yang pertama. Nah, dalam rukun yang pertama ini ada beberapa masail. Masalah yang pertama, disyaratkan tanah itu adalah tanah yang tahur. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, yatayammamu bikulli turabin tahirin. Jadi syaratnya mesti tanah yang tahuron, baik secara yakin atau secara ihtimal atau secara ijtihadan. Ya. Jadi tidak mesti yakin tanah ini suci. Walaupun sucinya itu adalah ihtimal. Ya, ihtimal ini adalah yakni ada kemungkinan dia suci, ada kemungkinan tidak suci. Nah, begitu. Umpamanya tanah perkuburan. Tanah perkuburan itu kan tanah yang muhtamal. Boleh jadi tanah itu sudah bercampur dengan apa namanya? Dengan mayit yang ada di bawah itu, ya kan? Dengan nanahnya, dengan dagingnya dan seterusnya, sehingga ini tanah mutanajis. Dan boleh jadi tidak bercampur. Nah, sehingga ada ihtimal. Nah, walaupun demikian, maka boleh bertayamum dengannya. Atau tanah yang sucinya dengan cara ijtihad. Kita melihat ada umpamanya kucing kencing di bagian tanah. Ya kan? Ketika kita bertayamum kita ragu bagian yang mana. Lalu kita berijtihad seperti permasalahan air. Ya kan? Maka boleh bertayamum dengannya. Nah, ini masalah yang pertama. Ya, sehingga tidak boleh bertayamum dengan tanah yang najis. Ya kan? Sama tanah najis atau tanah yang terkena najis. Ya. Yang kedua, atau permasalahan dalam masalah ini, apakah boleh kita bertayamum dengan tanah mustakmal? Ya, tanah yang mustakmal. Apakah boleh dengan tanah yang mustakmal? Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, kita baca, kata beliau, wa bi ramlin fihi ghubarun, dan dengan boleh dengan menggunakan pasir yang ada debunya, namun tidak boleh dengan menggunakan barang tambang, ya, mineral, kemudian dan serbuk khazaf, serbuk daripada tembikar, wa mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi, dan yang bercampur dengan daqiq, ya, dengan tepung dan seumpama tepung. Waqila, dan ada yang berpendapat kalau campurannya sedikit maka boleh. Wala bi mustakmalin ala sahih, dan tidak sah dengan menggunakan tanah yang mustakmal. Ini pembahasan kita. Apakah sah menggunakan yang mustakmal atau tidak? Kata beliau, wala bi mustakmalin ala sahih. Menurut pendapat yang sahih tidak sah. Apa yang mustakmal itu? Wa huwa ma baqiya bi udwihi, yang tersisa di anggota tubuhnya, ya, di muka atau di tangannya. Wa kadza ma tanathara fil asah. Dan yang disebut dengan mustakmal itu juga adalah tanah yang sudah apa namanya? Yang sudah
jatuh ya daripada anggota tayamumnya, dari muka, dan tangannya. Menurut pendapat yang asah. Jadi tampak di sini boleh menggunakan wakada. Ini mustalah daripada para ulama. Kalau mereka menggunakan kata wakada, berarti kalimat setelah wakada ini adalah yakni kalam yang mukhtalafihi, ya, hukum yang mukhtalafihi. Jadi ketika beliau katakan yang musta'mal ala sahih, ya, apa yang musta'mal? Ma baqiya bi'udhuhi. Nah, ini seolah-olah sepakat para ulama yang musta'mal itu adalah yang tersisa dari di tangan kita atau di muka kita. Ini musta'mal. Bagaimana kalau yang jatuh itu? Yang jatuh dari muka, yang jatuh dari tangan. Apakah disebut dengan musta'mal atau tidak? Wa kadza ma tanathara fil asah. Ada khilaf di sini tampaknya. Jadi pertama, apakah dengan tanah musta'mal boleh bertayamum atau tidak? Di sini ada dua wajah daripada ashabul wujuh. Pendapat yang sahih tidak sah, ya. Pendapat yang kedua, muqabil as-sahih, mengatakan sah, ya. Kenapa? Karena tanah ini kasusnya berbeda dengan air, ya. Tanah itu tidak mengangkatkan hadas, ya, sehingga dia tidak memiliki sesuatu yang berpengaruh kepada apa? Ya, kepada tanah itu sendiri. Ya, sebab kita masih berhadas. Dia hanya memperbolehkan sholat. Berbeda dengan air yang kita gunakan di muka kita, itu menyebabkan hadas di wajah kita, hadas di tubuh kita terangkat. Sedangkan tanah tidak. Dia hanya mubihatun lis-sholah, memperbolehkan sholat. Ini qaul pendapat yang kedua. Sedangkan qaul pendapat yang pertama, ini pendapat yang sahih, mengatakan tidak boleh, ya, disamakan dengan air. Alasannya apa? Alasannya karena tujuan daripada tanah ini sama dengan air, yaitu untuk ibadah, ya. Ta'addat bihil ibadah, yakni pengerjaan ibadah akan sah dengan tanah ini sebagaimana sah dengan air, ya. Kemudian sholat sah dengan tanah ini sebagaimana sholat sah dengan air, sehingga sama hukumnya dari segi sini. Maka sebagaimana dalam mustakmal air tidak boleh digunakan tayamum untuk berwudu, ya, dia bukan suci tapi dia tohir. Begitu juga dalam tanah. Nah, ini pendapat yang mu'tamad dan mustakmal itu adalah mohon maaf, putus-putus suara saya ya. Mungkin sinyal ya. Taib. Saya lanjutkan. Jadi yang disebut dengan tanah mustakmal adalah ma baqiya ala udwil mutayammim ba'da mashihi. Tanah yang masih tersisa di anggota tubuh tayamum kita setelah kita usap. Saya usap muka saya dengan tanah, dengan turab, dengan gubar, dengan debu. Nah, yang tersisa di wajah saya itu mustakmal. Hampir sepakat para ulama bahwa ini mustakmal, yang tersisa itu. Yang kedua, yang disebut dengan mustakmal juga, dan di sini terjadi khilaf. Ma tanathara anil a'dha ba'da mashiha ma'antiha ilhajah ilaihi. Sesuatu yang sudah berjatuhan, ya, sesuatu yang berjatuhan dari anggota tayamum, wajah dan tangan. Jadi ketika kita mengusap wajah, nah yang terjatuh itu, ya, yang sedang terjatuh itu setelah kita mengusap dan sudah selesai kita gunakan di wajah kita, maka ini disebut juga sebagai mustakmal menurut pendapat yang asah, kata Imam An-Nawawi. Wa kadza ma tanathara fil asah. Ini juga disebut sebagai mustakmal, kata beliau. Maka sesuatu yang pertama, kaidahnya yang jatuh setelah digunakan dan kita tidak ada hajat lagi. Jadi jatuh dia dari wajah kita dan kita tidak ingin lagi mengusap wajah. Tidak ada hajat kita lagi mengusap wajah dengan yang jatuh itu. Dan dia baru selesai jatuh daripada wajah. Maka sesuatu yang jatuh tanpa menyentuh wajah, tanpa menyentuh tangan, tanpa menyentuh anggota tubuh, ya, yang bertayamum, maka ini tentu bukan mustakmal, ya. Atau yang jatuh, ya, setelah mengusap tetapi masih dalam proses mengusap.
kita masih dalam proses mengusap. Maka ini juga tidak disebut dengan musta'mal. Ya, tetapi boleh dia tetap mengusap dengan hal itu. Karena masih dianggap sama seperti air yang ketika kita membasuh ke tangan kita belum kita angkat. Nah, ini disebut sebagai air masih suci, mensucikan. Masih belum disebut sebagai musta'mal karena kita masih belum mengangkat tangan. Ya. Jadi dia adalah musta'mal. Nah, ini menurut pendapat ya kebanyakan ulama, terutama para pensyarah daripada Al-Minhaj, Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini, ya, Tuhfah, Nihayah, Mughni, semuanya hampir-hampir mengatakan sepakat bahwa ini dikatakan sebagai musta'mal. Nah, ini disebut sebagai musta'mal. Nah, ya, ini disebut sebagai musta'mal. Tetapi kata Syekh Mustafa, menurut saya yang muktamad, kata beliau, adalah kebalikan daripada itu. Menurut beliau, ini masih belum disebut dengan musta'mal. Artinya yang jatuh dari wajah kita, ya, kemudian kita ambil dari Hawa, ya, ketika dia masih berada yang sudah jatuh itu kita ambil, ya, dengan catatan tentunya kita masih sedang proses mengusap. Nah, kata beliau ini tidak disebut dengan musta'mal. Ya, ini kita katakan tidak disebut dengan musta'mal. Maka beliau kutip beberapa qaul di sini. Ya, di antaranya adalah qaul Sayyid Umar Al-Basri. Ya, Sayyid Umar Al-Basri ini salah seorang ulama ya, Yaman yang memberikan hasyiah terhadap Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan, aku melihat di dalam Ta'liqah Mansubah, ya, sebuah syarah atau sebuah ta'liqah yang dinisbahkan kepada Syekh Tondantai, ya, ulama mutakhirin daripada Syafi'iyah yang berdomisili di Mesir. Beliau mengatakan bahwa kesimpulan kalam Imam Ar-Rafi'i tentang tanah ini yang jatuh tadi, ya, beliau mengatakan begini, disyaratkan tanah yang jatuh, yang mutanathir tadi sebagai musta'mal dengan dua syarat. Yang mutanathir, yang jatuh tadi disebut musta'mal dengan dua syarat. Jadi kalau ulama Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib Syarbini mengatakan udah jelas ini adalah musta'mal. Tapi Imam Rafi'i mengatakan disyaratkan musta'mal ada dua syaratnya. Syarat pertama, dia sudah terpisah secara kulliyah, baik dari tangan maupun daripada wajah. Jadi dari wajah dah jatuh, dari tangan sudah terpisah juga. Jadi dia tidak ada lagi di tangan kita, tidak ada lagi di wajah kita. Nah, kalau masih di wajah, itu tidak disebut dengan musta'mal. Tidak disebut dengan musta'mal tentunya. Ya kan? Kecuali kalau tangan kita belum diangkat. Kalau sudah diangkat, maka musta'mal tentunya. Yang kedua caranya adalah i'radul mutayammim anhu. Orang yang bertayamum sudah tidak ingin lagi menggunakan tanah ini. Ya, sudah tidak ingin lagi menggunakan tangan ini di wajah. Umpamanya, ya, yang contoh mudahnya, dari wajah itu yang kita usap jatuhlah tanah atau jatuhlah debu itu. Maka debu ini kita tidak ingin menggunakan di wajah lagi. Ini syaratnya, ya, baru disebut sebagai musta'mal. Tetapi kalau dia jatuh dari wajah dan kita masih ingin mengusap wajah, belum selesai usapan wajah kita, lalu kita ambil yang jatuh dari usapan wajah tadi, kita ambil lalu kita usapkan ke wajah lagi, maka ini tidak disebut sebagai musta'mal. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Ya, maka Imam Isnawi ketika menyebutkan syarat yang kedua, yaitu orang bertayamum tidak lagi atau sudah berpaling daripadanya, tidak lagi ingin mengusap bagian menggunakan tanah ini. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Kalau seandainya tanah yang jatuh itu diambilnya lagi, ya, yang jatuh tadi diambilnya lagi, kemudian bertayamum dia dengan itu, maka ini hukumnya boleh. Ya, maka ini hukumnya boleh. Dan pendapat ini diikuti oleh banyak para ulama, termasuk Syekh Abdurrahman Ibnu Ziyad, Imam Ar-Rafi'i, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, kemudian juga para ulama lain, Imam Samhudi dalam hasyiahnya, Syekh Muzajjad dalam obatnya,
juga Imam Kamal Ar-Raddad dalam Kaukabnya, Imam Taqiyuddin juga As-Subki dalam Muhimmatnya, dan ulama yang lain yang mengatakan bahwa ini masih disebut sebagai tanah yang suci. Dia belum disebut dengan musta'mal. Ya. Jadi kesimpulan daripada Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib mengatakan tanah yang sudah jatuh tadi itu disebut dengan suci namun tidak mensucikan. Tahirun ghairu tahur. Sedangkan ulama kedua, Imam Rafi'i, Imam Hasan Al-Basri, Imam Isnawi, ya Imam Taqiyuddin As-Subki dan ulama yang lain mengatakan ini masih tahur. Dia masih suci mensucikan. Ya, masih suci mensucikan. Para ulama ini memberikan pendekatan begini. Kata beliau, tanah yang mutanathir, yang jatuh dari anggota tayamum yang telah kita gunakan ini bukan hanya untuk kita sendiri ya. Umpamanya kawan kita bertayamum, jadi tayamum yang jatuh dari wajah dia, dari tangan dia, lalu kita gunakan lagi bertayamum kita. Nah, ini juga bisa dipraktikkan dalam hal ini tentunya. Tanah yang mutanathir dari orang yang bertayamum ini bisa kita dekatkan atau dekat ini dengan masalah taqadzuf. Masalah taqadzuf. Kawan-kawan kalau masih ingat dalam masalah taqadzuf, ya, para ulama mengatakan air yang air itu dalam masalah taqadzuf masih dianggap sebagai air suci mensucikan, tidak disebut dengan musta'mal. Taqadzuf ini contohnya yakni dalam kasus kita mandi, ya. Kita ketika menyiram kepala, lalu kepala itu dari air kepala langsung dia meloncat ke bahu. Ya. Artinya di sini ada air yang tidak muttasil dari kepala langsung ke bahu. Apakah ketika sampai di bahu dia itu menjadi musta'mal atau dia masih suci mensucikan? Ya kan? Kalau seandainya dari kepala mengalir sampai ke kaki itu adalah suci mensucikan. Dia mensucikan bahkan sampai ke bawah. Tapi sekarang dari kepala sudah berpindah dia sampai ke bahu. Maka kata para ulama, kalau seandainya masih taqadzuf, sesuatu yang masih berdekatan dan biasa meloncat, ya umpamanya dari kepala ke dada, ini kan dekat. Maka ini masih dianggap air suci mensucikan. Ya, dia tidak musta'mal. Tapi dari air kepala yang jatuh ke paha, yang jatuh ke kaki, maka ini adalah yang musta'mal yang sudah sampai ke kaki. Sebab ini sudah jauh jaraknya, tidak taqadzuf lagi ini. Udah jauh sekali, begitu. Kata beliau, ya kata para ulama ini dekat dengan masalah ini. Ya, dengan masalah taqadzuf ini. Yang mereka mengatakan suci, harusnya mereka di sini juga mengatakan suci. Ya. Di sini juga dikatakan suci. Ya, taqadzuf. Dekat dengan masalah taqadzuf ya. Kalau taqadzuf itu kan jatuhnya masih di anggota yang berdekatan. Masalah mutanatsir ini bisa kita katakan dekat dengan masalah itu. Yang kedua, lagian pula dalam masalah tanah, ya, mereka lebih luas, para ulama itu lebih luas, ya, dan babnya itu lebih ausa, lebih lapang, beda dengan air, ya, beda dengan air. Sebab tanah itu fungsinya adalah untuk untuk seseorang itu boleh sholat, ya, dan bahkan tanah itu bisa ditemukan dimanapun. Jadi fungsinya itu adalah untuk memperbolehkan sholat dan dia bisa ditemukan dimanapun asalkan ada tanah, ya, asalkan ada debu bisa digunakan. Jadi sangat lapang betul. Beda dengan air yang agak sempit seperti itu. Jadi harusnya dalam masalah mutanatsir ini, ya, dia tidak dianggap sebagai musta'mal, ya. Jadi jangan terlalu ketat. Nah, ini pendapat ulama kedua, dan ini kata Syekh Mustafa ini pendapat yang kuat dan pendapat yang muktamad, kata beliau. Ya, dan ini beliau katakan dalam kitab Al-Imdad, ya, Al-Imdad Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah mengatakan tidak sah. Atau beliau mengatakan musta'mal. Tapi dalam Imdad beliau katakan, ya kan, saya melihat di dalam kitab Al-Imdad, kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, sesuai dengan apa yang berpendapat Imam Tondadai, yakni mengatakan bahwa mutanatsir ini bukan musta'mal. Dan ini juga, ya, pendapat Imam Abdul Haq As-Sunbati, hasyiah muhasyi daripada Mahalli, ya, Syekh Ibnu Qasim, ya,
terhadap Syekh Ibnu Qasim yang pensyarah Matan Abi Syuja' Fathul Qarib, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Nah. Ini masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama. Disyaratkan suci dan tidak boleh musta'mal. Lalu apa yang musta'mal? Ya kan? Yang ada di anggota tubuh. Lalu yang jatuh. Itu juga musta'mal menurut 3 ulama atau sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama lain itu bukan musta'mal. Mutanatsir itu bukan musta'mal. Itu kesimpulan kita. Yang kedua adalah disyaratkan untuk tanah itu mesti ada gubar. Mesti ada gubar. Gubar ini adalah debu. Ya, mesti ada debu. Maka tidak sah bertayamum dengan tanah yang tak ada debu. Contoh, tanah yang disiram oleh oleh air embun pagi. Ya, pagi-pagi kalau kita bangun tidur, tengoklah di tanah, itu pasti tanahnya basah. Ini namanya turabun munadda. Ini tidak sah bertayamum. Sebab apa? Tak ada hurufnya, tak ada debunya. Coba kita pukul. Enggak ada yang berterbangan debunya. Beda kalau sudah tengah hari. Ya kan? Pukul tanah, debu akan naik ke atas. Nah, ini disebut dengan ghubar. Ya. Bagaimana dengan ar-ramlu? Ya, bagaimana dengan ar-ramlu? Pasir. Imam Nawawi mengatakan di dalam Minhaj, wa bi ramlin fihi ghubar. Sah menggunakan pasir dengan syarat ada ghubarnya. Ada debunya. Kalau seandainya tidak ada debu, sepakat para ulama tidak boleh bertayamum. Ya, pasir tak ada debu, tak boleh bertayamum. Sepakat para ulama. Tapi kalau ada debunya, apakah boleh bertayamum secara mutlak atau tidak? Rinciannya, kalau pasirnya ini pasir yang agak kasar, ya agak keras, ya maka boleh bertayamum. Karena sampainya debu yang beda kalau seandainya pasirnya itu sangat-sangat halus. Dan ada pasir-pasir halus. Terutama kalau kita di tepi pantai, itu kan pasirnya halus betul. Nah, pasir yang halus itu akan menjadi penghalang debu sampai ke anggota tayamum. Sama kalau seandainya tanah dicampur dengan apa namanya tepung, sehingga tepung menghalangi sampainya tanah ke muka dan wajah, maka tidak sah, ya kan? Maka kalau seandainya pasir itu sangat halus, pasir halus ya, maka tidak boleh bertayamum. Nah, masalah yang ketiga, disyaratkan tanahnya tanah yang khalis, tanah murni. Ya, ini yang beliau katakan di dalam kitab beliau, wa mukhtalitin bidaqiqin wa nawihi. Ya, tidak sah menggunakan tanah yang bercampur dengan dakik, dengan tepung dan seumpama tepung, apapun itu. Ya, dengan kapur. Waqila, tapi ada pendapat yang mengatakan in qallal khalit jaza. Kalau sedikit campuran boleh. Ya. Kalau campurannya itu banyak, ini tidak ada khilaf, tidak boleh bertayamum. Ya, sebab dia sudah sama dengan masalah air. Ketika dalam air sudah banyak campuran benda sesuatu yang lain, umpamanya dalam air kita masukkan teh, sehingga kita tidak menyebut lagi ini sebagai teh. Ya, tidak lagi menyebutnya sebagai air. Sudah kita sebut air yang campur teh, atau sudah kita sebut dengan air teh. Maka teh ini mencabut kesucian air ini. Maka begitu juga di sini, kalau sudah banyak campuran tepungnya, ini bukan lagi tanah, ini tepung ini, atau tepung tanah, atau tanah tepung. Ya kan? Kalau banyak tidak ada khilaf. Bagaimana kalau sedikit? Ya, kalau sedikit ada dua wajah. Nah, kalau sedikit tepungnya ini ada dua wajah dalam mazhab kita. Pendapat yang pertama mengatakan la yadurru. Ya, tidak masalah. Sebagaimana dalam air campuran sedikit teh saffron yang tidak berpengaruh kepada ismul ma atau mutlaqul ma atau itlaqu ismil ma, maka tetap dikatakan tahur. Begitu juga di sini, campuran sedikit saja maka tidak masalah. Nah, yang kedua adalah pendapat yang ashah. Ini pendapat yang ashah, bahwa walaupun sedikit, ya, dia akan mengambil kesuciannya atau dia akan mencabut tohuriyah daripada turab ini. Sama seperti dengan kalau dia banyak.
Kenapa? Karena tanah beda dengan air. Nah, ini wajah yang aswa ini berpendapat bahwa tanah ini beda dengan air. Ya, beda dengan air. Sebab apa? eh, ya, sebab kalau tanah ya disebutkan oleh para ulama tanah ini air ini latifun. Air ini lembut sekali. Partikelnya kecil sekali. Jadi dia menyatu. Jadi ketika masuk umpamanya teh, jadi langsung dia menyatu. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa sehingga bahkan hilang jadinya karena masuk ke dalam air. Ya kan tidak ada tampak lagi teh itu. Yang hijau di luar kita masukkan hilang dia. Saking tipis dan saking latifnya air itu. Begitu. Apa namanya? Molekul-molekulnya itu kecil sekali. Beda dengan tanah. Kalau tanah itu kan tidak memiliki al-quwah seperti ini, tidak memiliki molekul yang kuat seperti ini. Jadi eh, apa namanya? Proses dia untuk menjadikan benda lain itu seperti dirinya beda dengan air. Kalau air bisa benda lain itu bahkan tidak tampak lagi. Kalau tanah, walaupun sedikit kita masukkan tepung ke tanah, itu pasti tampak bedanya. Oh, ini tanah, ini tepung. Ya kan? Apalagi kalau seandainya tanahnya umpamanya warna hitam, masukkan tepung, walaupun sedikit. Tepungnya tetap tampak. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tanah dengan air. Ya, sehingga menurut ulama, menurut pendapat yang mu'tamad ini, pendapat yang asah dalam wajah ini mengatakan bahwa campuran yang sedikit yang banyak itu sama, ya kan? Baik dia itu tercampur sendiri, tercampur oleh orang lain, maka tidak sah. Ya, seperti tanah yang berada di bawah pokok pohon yang daunnya sudah hancur atau daunnya sudah mengeropos sehingga bercampur dengan tanah. Ya, daunnya itu bercampur dengan tanah atau lumut-lumut yang sudah lama di di dalam di kolam yang tinggal, lumut itu sudah kering, kemudian dia bercampur dengan tanah, itu kan sudah dikatakan sebagai bercampur, maka tidak salah hubungan untuk bertayamum. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya campuran tanah itu adalah pasir? Jadi pasir dicampur dengan tanah. Kalau pasir ini adalah pasir yang soshin, yakni agak kasar pasirnya itu, maka tidak masalah. Ya, karena tentu tanah tidak terhalangi sampai kepada anggota tubuh orang bertayamum. Tapi kalau seandainya pasirnya juga halus, tanah juga halus, nah maka ini juga berlawanan yang tentunya dia akan menghalangi sampainya tanah ke anggota orang yang bertayamum. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi apakah sebetulnya pasir ini tanah atau tidak? Nah, maka di sini terjadi khilaf. Ya, sini terjadi khilaf. Jadi kalau berdasarkan pendapat Imam Nawawi di sini beliau katakan wa bi ramlin fihi ghubar. Debu yang ada tanah, debu yang ada debu, apa namanya? Pasir yang ada tanahnya, pasir yang ada debunya. Jadi seolah-olah pasir ada debunya. Berarti secara hakiki beliau katakan debu tanah itu bukanlah pasir, pasir bukanlah tanah. Nah, itu pendapat beliau, dan ini juga pendapat keumuman para ulama yang lain, ya. Para ulama lain. Ya, Imam Abu Zur'ah mengatakan demikian juga, dan para ulama juga mengatakan demikian, sebab mereka mengatakan ta'lil mereka, alasan mereka adalah kerikil itu haswa mutasaghirah. Dia asalnya kerikil. Ya, pasir itu asalnya kerikil, tapi partikelnya partikel yang kecil-kecil. Kalau kerikil kan jelas besar-besar, kering-kering sebesar kelingking. Yang ini yang pasir ini partikelnya kecil-kecil, kecil-kecil. Nah, ini disebut sebagai bukan tanah. Sedangkan pendapat yang kedua, ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Hajar, pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Romli, dan selain kedua mengatakan bahwa dia adalah tanah secara hakiki. Ya, ini adalah tanah secara hakiki. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri yang mengatakan di sini bahwa pasir itu berbeda dengan tanah, ya, di dalam fatwa Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa ya beliau mengatakan begini, andai ya, andai pasir itu dihancurkan, pasir umpamanya kita ambil lalu kita hancurkan, ya,
kita hancurkan pasir murni, kita hancurkan sehingga menjadi punya debu. Pasir itu punya debu karena sudah dihancurkan. Kata beliau ajza, maka sah. Ya. Berarti semuanya jadi sama seperti tanah dan seperti debu. Ya kan? Atau bahkan tidak apa-apa tersisa sedikit daripada pasir-pasir itu, tapi dia tidak menghalangi sampainya air, sampainya tanah, atau sampainya serbuk-serbuk daripada pasir itu ke tanah. Nah, begitu. Ini menunjukkan bahwa dia itu sama dengan tanah. Ya, pasir ini sama dengan tanah. Ketika dia menjadi partikel-partikel besar itu, kalau dihancurkan, kata Imam Nawawi dalam fatwa beliau, ini dianggap sah. Berarti seolah-olah beliau mengatakan bahwa ini sama dengan tanah. Nah, ini sama dengan tanah. Lalu beliau katakan bi khilafil hajar al-mashuq. Oh, beda kalau batu yang dihancurkan. Kita ambil batu lalu kita tumbuk, hancurkan. Lalu jadi seperti gubar, seperti tanah, ya, seperti debu, maka tidak boleh digunakan. Sedangkan kalau pasir dihancurkan boleh digunakan. Ya. Dan perkataan beliau ini, kata beliau, dikuatkan oleh perkataan Imam Mawardi. Beliau kata, Imam Mawardi mengatakan bahwa pasir ada dua pembagian. Pasir yang punya debu dan pasir yang tidak punya debu. Pasir yang punya debu boleh bertayamum dengannya karena dia bahagian daripada tanah atau dari jenis tanah, li'annahu min jinsi turab. Jenis tanah. Ya. Dan pasir yang tidak ada tanah tidak boleh bertayamum. Karena tidak boleh bertayamum, ya, karena tidak ada debu, bukan tanah, ya, bukan karena dia itu bukan tanah, tapi karena dia tidak berdebu. Jadi pasir yang tidak berdebu, kata Imam Mawardi, tidak bolehnya bukan karena dia bukan tanah, karena tak ada debu, karena bukan hanya turabun lahu khubarun, tanah yang ada debu. Nah, gitu. Ini menunjukkan pendapat ulama yang kedua bahwa tanah dan debu itu sama, tidak ada bedanya. Nah, tidak ada bedanya. Sudah berapa lama kita dari tadi? Sedikit lagi. Tamam. Ini kemudian masuk beliau kepada rukun yang kedua. Imam Nawawi berkata rahimahullah qala, apa kata beliau? Wa yushtaratu qasduhu. Ini rukun yang kedua. Disyaratkan qasdut turab, ya, menyengaja turab. Yani seseorang menyengaja untuk tanah itu. Ya, karena dalam Al-Qur'an dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu. Ya, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Tayamum ini maksudnya adalah maka menujulah kamu terhadap tanah. Jadi mesti kita yang menuju tanah, mesti kita yang mengambil tanah. Fatayammamu. Karena makna tayamum itu, kalau kawan-kawan masih ingat di awal kita menyebutkan makna tayamum secara bahasa, secara lughatan adalah al-qasdu. Ya kan, kita katakan tayammama lughatan, tayammum lughatan al-qasdu. Makanya kita katakan tayammamtu fulanan, ay qasadtu fulanan. Maka makna daripada ayat ini fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bermaksudlah kamu kepada sa'idan thayyiban, kepada tanah yang thayyiban. Jadi bertayamum maksudnya bermaksudlah kamu mengambil tanah yang thayyiban. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan rukun tayamum yang berikutnya adalah qasdut turab, ya, qasdu at-turab, karena itu ada perintah daripada Allah langsung, ya. Maka kalau seandainya ada angin, ya, ada angin yang membawa tanah ke wajah kita dan ke tangan kita, angin, ya, badai di Mesir umpamanya, dibawanya lah ke wajah kita kena tanah semuanya, tangan kita kena tanah, apakah sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Walaupun kita gerak-gerakkan kepala kita dan tangan kita. Kenapa? Karena tidak ada qasdu kita, tidak ada tayammum kita di situ. Tidak ada tujuan kita mengambil tanah. Nah, gitu ya. Walaupun kita berdiri, ya, dengan tujuan agar angin itu mengenai kita, maka tidak sah. Karena tidak ada qasdu turabnya di sana. Ya. Tetapi tanahlah yang qasada ilahi. Tanahlah yang bermaksud ke kita. Bukan kita yang bermaksud ke tanah.
sedangkan syaratnya adalah kita yang bermaksud ke tanah, kita yang datang ke tanah. Sebagaimana perintah Al-Quran, fatayammamu su'idan thayyiba. Fatayammamu ay iqsidu turaban, ya. Yakni bermaksudlah kamu ke terhadap turab. Maka di sini ada dua masalah. Ya, ini permasalahan terakhir kita bahas. Ada dua masalah. Pertama, ya, andai angin membawa tanah, angin membawa tanah, kemudian kita ambil dari angin tersebut, maaf, dari yang sedang terbang-terbangan itu tanahnya, ya, dengan tangan kita lalu kita usapkan. Apakah sah? Tentu sah. Sebab ada qasdu kita, ya, walaupun angin itu tidak di bumi, angin itu tidak di dinding, tidak di mana-mana. Ya, boleh, ya kan? Karena ada qasdu di sana. Dan ada naklunya juga di sana. Nanti ada syaratnya lagi, adalah naklu, ya. Karena tidak disyaratkan naklu itu minal ardi. Syaratnya cuman kata para ulama an-naklu, naklu turab. Naklu turabnya mesti dimanapun. Dimanapun, ya, di atas ranjang kita ada turab, ada debu, boleh. Di atas kepala kawan kita ada debu, boleh. Dimanapun ada debu, ya kan, asalkan tidak di pesawat itu nggak ada debu. Jadi aneh sekali orang mengatakan bertayamum di belakang kursi pesawat, tak ada debu di situ. Kalau ada debu, orang nggak akan naik pesawat itu. Ya. Maka masalah yang kedua adalah kalau seandainya seorang ditayamumi oleh orang lain yang mentayamumkan, apakah ada kosotnya di sana atau tidak? Jadi kan secara garis besar kan tidak tampak kosotnya, karena orang lain yang mentayamumkan. Kalau kalau seandainya tanpa izin dia, orang mentayamum kita tiba-tiba, tentu tidak boleh, ya, karena tidak ada kosduan di sana, ya. Sedangkan syarat dari tayamum adalah fatayamamu, yakni bermaksud. Tapi kalau izin dia yang mengizinkan, dan dia orang yang tidak mampu menggunakan tanah, umpamanya dia orang yang terpotong tangannya, orang yang sakit, nggak mampu, yang diranjang, ya, maka sah tentunya. Tapi kalau dia dalam keadaan mampu sebetulnya bertayamum, mampu bermaksud mengambil tanah, tapi ditayamumkan oleh orang lain, pendapat yang asoh, sah dan boleh. Qamatan li fi'li naibihi maqama fi'li. Karena apa namanya, dari bab naibah, bab isti'anah, bab bantuan, itu boleh, tidak masalah. Ya, tapi pendapat yang kedua, muqabil asal mengatakan tidak sah. Ya kan? Ya, sebagaimana dalam masalah angin yang akan kita bahas nanti. Karena kita diperintahkan untuk qasdut turab, dan dalam hal ini tidak ada qasdut turab. Maka beliau kata Imam Nawawi, wa istaratu qasduhu, disyaratkan qasdut turab, mesti ada tujuan kita mengambil tanah. Falau safathu rihun alaihi faraddadahu wa nawa, andai angin membawa debu, ya, kemudian dia mukanya atau tangannya kemudian dia bolak-balikkan, maka tidak sah, lam yajuz. Walau yummima, kenapa? Karena tidak ada qasdu. Walau yummima, kalau seandainya dia ditayamumkan dengan izin dia, maka hukumnya boleh, jaza, kata beliau. Boleh kalau seandainya dia orang yang tidak mampu. Wa qila yushtaratu uzrun. Ada yang mengatakan disyaratkan uzur, ya kan, orang yang tidak mampu baru sah, ya kan. Wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah rukun yang ketiga, naqlut turab, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'la wa a'lam. Adakah soal daripada asatidz? Baik. Kalau tidak ada soalan, insyaallah kita lanjutkan. Kalau ada soalan juga dan dipertanyakan di grup, boleh kita mudzakarah di grup. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.